Aku mau pindahin Hoya, Monstera, dan Spider Plant dari hidroponik ke tanah. Tapi beberapa akarnya kusut parah, bakal selamat nggak ya? Tunggu 6 bulan kemudian, kalian bakal lihat hasilnya. Aku mau pindahin Monstera dan Spider Plant yang hidroponik ke tanah. Hoya juga mau di repotting, tapi beberapa akar semuanya kusut parah. Bakal selamat nggak ya? Jadi tanamannya ini ku tinggal 5 minggu liburan ke Indonesia. Disiram pas suami seminggu sekali aja. Tapi yang ini nih sama sekali nggak disiram. Ini spider plant hidroponik, pakai air aja. Jadi nggak ditambahin airnya. Ya ampun, kering tanpa air. Masih ada hijaunya sih, semoga bisa diselamatkan. Nah, ini jet plant tanaman giok, Crassula ovata, mirip sukulen, nggak butuh banyak air. Aku punya steknya udah setahun ini, walau nggak butuh banyak air. Namun kalau kekeringan lama juga nggak bisa ya. Kelihatan nggak daun-daun bawahnya tuh agak kering tadi. Jadi aku mau ganti media tanamnya. Kemudian ini Hoya. Ada silver gitu deh namanya, udah setahun kurawat. Juni atau Juli tahun lalu aku beli setelah aku pulang dari rumah sakit. Pulangnya aku mampir ke garden center, terus aku beli Hoya ini. Hoya ini bisa numbuh akar dari batangnya, dari sulurnya ini. Nah ini dia. Jadi kalau mau diperbanyak, gampang deh. Tinggal digunting aja, dipotong. Nah ini nanti aku mau ganti semua media tanamnya. Di bawahnya itu ku taruh hidroton. Wadah luarnya isi air, hidrotonnya terendam air. Nah jadi metode semi hidroponik itu tanamannya tidak kering dalam waktu lama. Lanjut, kalau ini tanaman Monstera, dikasih ini loh nih teman Indonesiaku di Jerman. Ini anakannya waktu ku terima ya, tanpa akar. Waktu itu nggak ada akar sama sekali, nggak ada akar. Terus ya ampun susah banget ini dikeluarin ya. Jadi ini sudah setahun kurawat, dan lihat dong akarnya tuh. Satu calon akar pendek banget nih. Ku masukkan ke tabung air bunga potong, akhirnya jadi panjang di dalam alatnya itu akar. Aku lanjut semi hidro pakai air saja rawatnya. Atau aku mau bikin pakai tanah ya. Kita lihat saja nanti deh, aku belum bisa memutuskannya. Sepertinya ada bakal daun baru di sini. Daun tua mengering, lalu tumbuh daun baru deh. Air yang digunakan buat hidroponik aku pakai air keran. Airnya aku berikan pupuk juga. Campur micin buat pupuk juga bisa loh, tapi sedikit aja ya. Lanjut, ini spider plant hijau. Belinya bersama tanaman Hoya yang ini nih. Daunnya jadi jelek begini. Bisa dibikin bagus lagi nggak ya? Pas aku pulang ke Jerman, baru aku kasih air lagi nih. Ternyata masih hidup kok, masih ada hijau daunnya kan. Nanti mau ku tanam di tanah, taruh di pot gantung ini. Kita lihat aja nanti apakah akan bagus seperti awal ku beli. Ini semua adalah anakan spider plant hijau. Karena terlalu lama tidak direpotting, jadi ya tanaman utamanya udah jelek banget. Akhirnya akarnya lah yang bisa diselamatkan. Ujung daun yang kering ini nanti ku guntingin semua. Lihat akarnya kusut sekali, saling menggulung. Akar hidroponik menggulung dan kusut karena ruang tumbuhnya terbatas guys. Akar saling mencari nutrisi dan oksigen, dan juga karena minimnya friksi di air. Setelah aku pisahin jadi begini. Nah nanti tanamannya, awalnya semuanya menyatu akarnya seperti rambut kusut parah. Kita lihat saja nanti hasilnya gimana ya. Apakah tanaman ini lanjut subur atau tidak. Entahlah, apa aku lanjut separuh, aku lanjut tanam pakai air saja, separuh tanam di pot pakai tanah. Nanti lah aku kasih lihat nanti setelah selesai potting ya. Cara berkala aku kasih tanamannya dengan hidrogen peroksida ini supaya nggak busuk akar, dan supaya kalau ada hama, kutu atau apapun pokoknya di akarnya itu bakal mati guys. Keesokan harinya, jadi semalaman sudah gelap nih. Aku malas lanjut repotting tanaman gelap-gelap ya. Nah ini sama seperti yang spider plant itu, yang tadi akarnya melilit-lilit, mengumpul begini. Monstera juga. Ini ada 2 tuh, lihat akarnya.
satu kusut. Semuanya sih kusut, bukan cuma satu doang. Satu malah aku mau rawat sama hidro aja deh ah. Satu mau aku tanam pakai tanah. Sudah aku siapkan ini media tanamnya. Kemarin aku campur-campur, ada perlit, ada bark, ada cacahan pinus, ada arang. Terus apa lagi? Tanah, Blumenerde bahasa Jermannya. Aku campur-campur semuanya begitu. Sekarang aku mau pisahin dulu akarnya yang kusut ini dulu deh. Nih kan nanti batangnya yang ini nih, ini masuk ke tanah, busuk nggak ya? Atau aku potong aja nanti ya. Akarnya doang masuk, jadi aku potong di sini. Ya, kita lihat nanti deh ya. Monstera tanpa daun. Cuma batang dan akar apa bisa numbuh nanti ya? Kita lihat aja nanti. Monsteranya sudah aku tanam lagi begini. Jadi lekanya itu kan bekas. Ku rendam dulu di dalam baking soda. Kemudian ini ku tambahin air. Ku semprot juga tadi bagian akarnya pakai hidrogen peroksida 3%. Nanti ini lama-lama akarnya akan kusut lagi, menggulung-gulung gitu seperti di awal video. Kita lihat aja nanti setelah beberapa bulan ya. Nah ini Monstera ku taruh di tempat terang di dekat jendela. Persis 6 bulan lalu, tanggal 12 Agustus 2025, aku pindahkan Monstera dan spider plant dari hidroponik ke tanah. Hari ini 12 Februari 2026, kita lihat hasilnya ya. Yang pertama aku mau ngomongin Monstera ini. Waktu itu kan ada yang di sebelah sini juga ya, yang pakai hidroton dan air. Ternyata nggak bagus guys. Jadi yang pakai hidroton itu ada putih-putih begitu di akarnya berjamur. Sudah aku bersihkan pakai hidrogen peroksida, nggak bagus juga hasilnya. Padahal sebelumnya pakai air aja bagus banget numbuhnya. Nah ada satu batang aja yang waktu itu aku mau buang, cuma batang doang guys. Ternyata setelah aku tanam di tanah ya, ini dia, bisa dilihat, ada numbuh tunas. Wih, numbuh padahal batang doang tanpa akar, tidak ada akar sama sekali. Lalu ada tunas ini di bagian atas tonjolan. Nah di bawah itu numbuh akarnya kan, lalu tunasnya itu jadi daun ini. Satu Monstera yang kutanam di tanah berakhir tragis. Ini mau kubuang nanti karena sudah mati, sudah kering begini. Padahal Monstera ini yang banyak akarnya loh. Kendalanya gitu jadinya ya, kalau awalnya di dalam air kemudian pindah ke tanah, akar tersebut ternyata tidak bisa beradaptasi di dalam tanah. Yang berikutnya spider plant. Setelah 6 bulan udah sampai kekeringan begini, aku tetap rawatnya pakai air saja. Aku semprot hidrogen peroksida seperti begini. Jadi airnya ini sudah dicampur hidrogen peroksida. Aku tuang supaya lebih cepat. Capek ya kalau semprot-semprot. Nah ini, kebanyakan aku bikin airnya. Udah sampai ke daunnya jadi airnya, atau kutuang nanti sedikit lah ke Monstera sana, ke pot Monstera itu airnya ya. Nah jadi hidrogen peroksida itu dia bagus, misalkan ada hama di akarnya atau busuk akar, juga bisa dicegah dengan hidrogen peroksida tersebut. Ini ada satu lagi di kamarku yang spider plant-nya. Ini yang spider plant hijau. Ini sisa dari anakannya. Dan baik-baik aja, memang ada putih-putih, tapi nanti bisa disemprot dengan hidrogen peroksida. Itu jamur, mungkin karena lembab di sini 17 derajat saja di dalam ruangan, di luar 9 derajat karena masih winter bulan Februari. Di sini lebih lembab dibanding ruang tamu yang tadi. Kemudian dapat sinar matahari dari pantulan jendela. Nah ini dia lampunya. Di atas ini juga buat anggrek ada lampunya. Kemudian ini spider plant yang hijau, dan ada satu jenis lagi. 6 bulan lalu ada yang kutanam di pot gantung pakai media tanah. Aku sudah buang ya. Tidak sempat bikin videonya, aku kesal waktu itu.
Yang awalnya dari hidroponik full di dalam air saja tanamannya, setelah dipindahin ke tanah ke pot gantung tersebut, hasilnya jadi jelek guys, kering lalu mati. Kalau aku pikir ulang prosesnya, tanaman yang awalnya akarnya terendam di dalam air akan stres di dalam tanah. Begitu pula tanaman yang awalnya di dalam air saja, saat dipindah ke media hidroton yang dicampur air, hasilnya juga tidak bagus, berjamur. Nah, setelah coba eksperimen begini, jadi dapat pengalaman berharga nih aku. Lanjut yang terakhir, aku mau ceritain waktu itu aku repotting Hoya ini. Tidak aku tanam di air. Sebelumnya aku taruh Hoya ini di terrarium. Lalu aku pisahkan tanamannya karena mau tahu apakah bisa bagus juga kalau taruh di luar terrarium. Supaya lebih banyak dapat sinar matahari pikirku. Kalau di terrarium kan lampunya sudah aku atur, nyala otomatis sekian jam saja. Tanah di sini sangat kering sekali. Kelembapan di Jerman hanya sekitar 30-40%. Beda ya kalau di Indonesia lembab. Makanya aku harus rajin semprot tanaman atau siram teratur. Nah, Hoya satunya lagi aku kasih lihat nih, taruh di sini di terrarium. Aku pisahin. Nah, ini yang di terrarium begini keadaannya lebih subur ya, lebih banyak daunnya ketimbang yang tadi. Di bawahnya ada hidroton. Lagi awal-awal cepet banget numbuhnya. Kalau aku jelasin sekarang kenapa yang full air justru paling stabil, videonya bakal jadi panjang banget nih. Jadi di seri berikutnya kita bahas kenapa pindah dari air ke tanah itu nggak sesederhana kelihatannya dan apa yang seharusnya dilakukan.